belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hanya Nabi yang kita harapkan. Temanya hari ini seperti itu. Betul ya? Hanya Nabi yang kami harapkan. Maksudnya bukan berarti kita nggak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan kita menuju Allah adalah lewat jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini harapan kita. Karena Nabi adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemilik segalanya, pengendali segalanya, sebagaimana pencipta segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan kalian semua, dan Allah pula lah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Semuanya dari Allah. Nih anggur, siapa yang bikin? Saya? Siapa yang bikin? Yang nyiptain mikrofon ini nih siapa? Allah. Yang menentukanmu hadir di tempat ini pada hari ini. Yang menentukanmu hari ini duduknya di tempat kamu berada saat ini. Allah. Allah semuanya. Allah yang punya kehendak. Apa yang akan saya sampaikan tidak akan dapat saya sampaikan kecuali dengan izin Allah. Dan apa yang akan kamu dengar tidak akan dapat kamu dengar kecuali dengan izin Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, kita kan kepengennya yang bagus-bagus. Kita kan kepengennya yang enak-enak, betul? Di saat kita kepengen yang enak-enak, yang bisa ngasih yang enak-enak itu adalah Allah. Nah, Allahnya kalau ngelihat kita, kamu mau dikasih yang enak gimana? Nah, kamu tidak melaksanakan apa yang aku inginkan. Allah nih, kita kepengen rezeki. Allah lihatlah, mau dikasih rezeki kayak gimana? Modelannya disuruh sholat gak mau, disuruh jaga lisan gak bisa, disuruh ibadah malas, tapi minta semua yang enak-enak. Mintanya kepengen semua orang sayang sama dia. Suaminya biar sayang, anaknya biar sayang, orang tua biar sayang, saudara-saudara biar sayang. Allah lihatnya lagi mana mau disayang sama keluarganya, dianya sendiri, ma anaknya tukang ngomel, sama suaminya nggak hormat, sama saudara-saudaranya rebutan warisan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tentu teman-teman saudaraku sekalian, kita dengan segala dosa-dosa kita dengan segala kelalaian kita dengan segala kemaksiatan kita dengan segala aib-aib dan noda-noda dalam diri kita dengan segala keburukan akhlak kita, kekerdilan pikiran kita, kejahilan kita, keburukan hati kita, kotornya pikiran kita. Pantasnya tuh Allah ngasih kita semua yang jelek-jelek dalam kehidupan kita di dunia sebelum akhirat. Kalau mau lihat pantas-pantasnya,
Mata yang terus-terusan diisi dengan sesuatu yang haram, apakah menurutmu pantas dimuliakan untuk berjumpa dengan orang-orang mulia di dunia? Untuk kemudian berharap nanti di hari akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, rada susah. Rada susah. Kita nggak peduli nyakitin hati orang, tapi kita berharap pencipta alam semesta memberikan kebaikan-kebaikan dan kesenangan dalam hidup kita. Rada kontra gitu, agak susah, nggak nyambung. Tapi alhamdulillahnya kita sama Allah dikasih andalan, harapan, Nabi kita Muhammad, yang dengan segala kekurangan kita, nambal kita di hadapan Allah, yang dengan segala dosa-dosa kita, Nabi Muhammad menjadi nabi yang tak henti beristighfar, memohon ampunan buat kita, yang dengan segala kotornya hati kita, Nabi Muhammad menjadi seseorang, menjelma seseorang yang kemudian menyapu hati kita, membersihkannya biar pantas dituruni kebaikan-kebaikan, hal-hal indah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kita bilang bahwa Nabi Muhammad adalah harapan kita. Semuanya dari Allah. Cuman kitanya nggak pantas dapat yang bagus-bagus dari Allah karena kelakuan kita. Kayak gini loh. Nih Allah nih, ibaratnya gini. Lagi pada sakit, kita perlu madu buat ngobatin sakit tersebut, tapi semua miskin, nggak kebeli madunya. Ada yang dermawan, terus dia bilang, bawa kemari tempat kalian, saya mau isi madu. Madu bagus, obat buat penyakit kita. Kita datang, bawa tempat-tempat kita. Dilihat ada yang tempatnya bagus, diisi. Ada yang tempatnya jelek, diisi juga. Ada yang tempatnya mewah, diisi. Ada yang tempatnya sederhana, diisi juga. Ada yang tempatnya gede, diisi gede, banyak. Ada yang tempatnya kecil, diisi kecil. Ada yang bawa tempat kotor. Di dalam tempat tersebut ada, mohon maaf, setetes kencing. Misal, ada kotoran burung. Misal, Bu, kira-kira diisi apa enggak? Begitu dilihat, suruh keluar kita. Enggak jadi dikasih. Di saat kamu nggak jadi dikasih, kamu nggak bisa bilang, ih pelit banget sih tuh, saya nggak dikasih. Nih, perhatian, buat yang suka ngerasa, saya udah doa loh, tapi kok Allah nggak ijabah. Perhatian, buat siapapun yang suka bilang, kenapa ya hidup saya menderita? Bukankah Allah itu kabarnya Maha Rahman, Maha Rahim? Tapi kok hidup saya susah terus-terusan? Kenapa ya? Saya kok sakit aja. Padahal bukankah Allah yang Maha menyembuhkan? Kok gini ya? Allah kok kejam sama saya?
Misal, kalau kamu merasa begitu, nasib kamu kayak nggak enak terus gitu, kayak hidup nggak bagus aja gitu, kayak kamu merasa jadi orang paling menderita se-Bogor Raya. Tangga saya Ustazah biasa-biasa aja, tapi suaminya setia sama dia. Saya nih Ustazah, cakep iya, pinter masak iya, saya hebat segala-galanya Ustazah, tapi kok suami saya nggak ada sayang-sayangnya sama saya. Misal, kalau kamu selalu merasa bahwa hidup kamu tuh kayak nggak enak gitu, padahal kamu udah doa, kamu udah minta, kamu udah ibadah sama Allah Ta'ala, Bu, Kak, Dek, bisa jadi ini masalahnya. Ketika Allah mau menurunkan sesuatu kepadamu dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lihat tempatmu kotor, Allah lihat hatimu kotor, sehingga Allah bilang pergi sampai kamu bisa kembali bawa tempat yang bersih. Semua yang Allah turunkan dari kebaikan, Allah turunkan di hati kita. Turunnya tuh wadahnya tuh hati, Bu. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad bilang, ala inna fil jasadi mudghah, ida salahat salahatil jasad, wa ida fasadat fasadatil jasad. Ketahuilah, dalam tubuh seseorang terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, bagus semua anggota tubuh. Kalau rusak, rusak semua anggota tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal darah tersebut adalah hati. Tempat turunnya segala rahmat karunia, segala hal-hal indah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib-nasib yang bagus, rasa-rasa yang bagus turunnya tuh di dalam hati. Takwa, cinta, termasuk husnul khotimah, termasuk ampunan, semuanya tuh turunnya di hati. Nah, kalau hatinya kotor, nggak jadi dikasih. Yang ngotorin apa Ustazah? Dosa. Idza adnabal abad nakat fi qalbihi nuktah sauda. Kata Nabi Muhammad, ketika seseorang berbuat dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, kehapus. Kalau dia benar lagi, hapus. Tapi kalau dosa terus-terusan, jadi gelap hatinya, jadi penuh hatinya dengan dosa, dengan kotoran tadi ini. Kalau udah ketimbun, numpuk dosanya, jadi ron. Apa ron? Ron itu karat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kata Allah, hati-hati. Bal rana ala qulubihim. Ada karat di dalam hati mereka. Bima kanu yaksibun, karena dosa yang sudah mereka kerjakan. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang yang hatinya penuh dengan karat, suatu hari nanti dia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Apa maksudnya? Para ulama menjawab, matinya su'ul khatimah. Apa maksudnya? Para ulama menjawab, walaupun hidup dalam keadaan Islam, kalau ada ron dalam hatinya, dia di saat ajal menjemputnya, tercabut iman dari dalam hatinya, sehingga mati nggak
membawa keimanan kepada Allah. Hidup sebagai orang Islam, tapi matinya nggak jadi orang Islam. Na'udzubillah. Bu, Kak, Dek, di saat Allah lagi mau bagi-bagi hadiah darinya, dan kamu atau saya juga bawa hati, wadah yang kotor, yang bisa bersihin wadah itu Nabi Muhammad. Yang bisa bikin wadah itu bersih, nambel kekurangan-kekurangan kita, adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Bikin dosa kita, kotoran hati kita dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita itu bisa dibersihin. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya Nabi Muhammad dalam hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Sebaik-baik umat kalian ini, umatnya Nabi besar Muhammad. Saya ngaca yang roman-romannya sebaik-baik umat nih, yang kata Allah sebaik-baik umat modelannya kayak gini nih. Saya ngaca, mata belepotan dosa, telinga berlumur noda, lisan yang tak terjaga. Saya lihat diri saya, ibadah yang tak seberapa, pikiran yang seringkali kemana-mana, hati yang entah apa saja isinya. Tapi Allah bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi. Iya, saya kayak gini, Allah bilang sebaik-baik umat. Kenapa ya Allah sebaik-baik umat saya ini? Gak ada pantas-pantasnya saya lihat dianggap sebaik-baik umat. Katanya Imam Al-Busiri, Sahibul Burdah, Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadim. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sebenarnya bisa dilaguin, cuman saya tidak punya kecerdasan bernada. Gimana tuh lagunya? Maulaya salli
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل nggak punya kecerdasan bermusik saya. Suaranya di tengah-tengah pada habis, kerendahan ngambilnya. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Beruntung sekali nih kita nih sebagai orang Islam. Kita punya tiang yang kita sandarin rame-rame sebagai umat, nggak akan pernah bisa roboh. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika yang mengajak kita ke jalan Allah adalah sebaik-baik utusan, kita pun kena cipratan berkahnya sehingga Allah jadikan kita sebaik-baik umat. Jadi saya, kamu, kita semua dianggap Allah sebagai sebaik-baik umat bukan karena ibadah kita yang memang gak seberapa, bukan karena bagusnya akhlak kita karena kita emang enggak, bukan karena kelebihan-kelebihan kita, karena kita memang punya kelebihan, yaitu berat badan. Saya nggak punya kelebihan apa-apa selain berat badan, katanya gitu. Ya Allah. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, jadi nih kan, kenapa nih kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala kecerobohan kita, akhlak kita yang buruk ini, ibarat orang mau dibagiin madu, kita bawa tempat penuh dengan kotoran. Kenapa yang kayak beginian dibilang kalian adalah sebaik-baik umat? Karena kita punya Nabi bisa membersihkan wadah-wadah kita. Pakai apa bersihinnya? Pakai istighfar beliau buat kita. Pakai permohonan ampun Nabi Muhammad buat kita. Pakai doa-doa beliau mendoakan kita. Pakai munajat beliau dengan kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan kita. Tak henti-henti. Nabi, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi ini sepanjang hidupnya perang iya. Nabi sepanjang hidupnya mengajar, iya, tentu saja. Nabi sepanjang hidupnya berdakwah, iya. Nabi sepanjang hidup beliau di atas muka bumi banyak melakukan banyak hal. Tapi kalau saya pelajari dari sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Sayyidah Aisyah bercerita ketika ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, ponakan beliau, putranya Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah,
kawin sama Zubair bin Awam, sepupunya Sayyidah Khadijah. Menikah, sebelum Sayyidah Aisyah menikah tentu saja, dapat anak namanya Abdullah bin Zubair, kesayangan Sayyidah Aisyah. Anaknya ini ponakan tapi udah kayak dianggap anak sendiri sama Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abdullah bin Zubair khidmah kepada Sayyidah Aisyah, jadi ibu beliau yang kedua, dikhidmahin sama ponakannya sendiri, kayak anak sama ibu. Nah ini Sayyidah Aisyah sama ponakan. Dari dekatnya Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Abdullah bin Zubair, ponakannya ini, sampai Sayyidah Aisyah minta dipanggil ana Ummu Abdillah, saya ibunya Abdullah bin Zubair. Satu waktu, dengerin, biar kamu kenal sama Nabi Muhammad. Ini yang cerita yang satu selimut sama Nabi Muhammad. Kamu mau kayak gimana pun berpikir tentang Sayyidah Aisyah, akan saya bantah. Kalau kamu berpikir sesuatu hal yang buruk tentang Sayyidah Aisyah, pemikiran burukmu tersebut dengan mudah saya bantah dengan fakta bahwa dialah yang Allah pilih untuk menjadi seseorang yang berada satu selimut dengan Nabi Muhammad. Beradablah dengan pilihan Allah. Jangan main-main. Jangan main-main. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani mengatakan sesuatu hal yang tidak baik tentang Sayyidah Aisyah? Hati-hati sama rasa hati kamu. Kalau kamu cinta sama suami kamu, kemudian ada orang ngaku cinta sama kamu, ngasih hadiah banyak-banyak sama kamu, tapi dia jelek-jelekin suami kamu, apakah kamu bisa sayang sama orang tersebut? Gak bakalan. Saya kasih tahu kamu, kamu kayak gimana bisa berbuat sama Nabi Muhammad? Andai kamu baca setiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad 1.000.000 sekalipun tiap harinya, tapi kamu berani berkata buruk tentang istri beliau, tentang sahabat beliau, tentang anak-anak beliau, saya sampaikan padamu, apa yang kamu lakukan buat Nabi Muhammad tak akan memberi manfaat sedikit pun bagimu. Nabi tak akan memandang wajahmu. Bertaubatlah, beradablah kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Saya sampaikan padamu tentang Sayyidah Aisyah. Dengerin, biar kamu ngerti siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Abdullah bin Zubair. Suatu hari saya lagi berduaan sama bibi saya nih, yang udah kayak ibu saya, Sayyidah Aisyah, guru ibu meskipun sebenarnya bibi. Saya lagi enak gitu keadaannya, saya tanya, ma'ajab ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mi, Umi kan banyak cerita tentang Nabi nih, Mi. Apa hal paling istimewa yang Umi saksikan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah diam, mikir. Apa ya? Habis itu Sayyidah Aisyah mulai nangis. Air matanya bercucuran. Diingetin tentang Nabi Muhammad, kilas baliknya keluar semua. Masa lalu saat bersama dengan Nabi hadir semua dalam benaknya. Sayyidah Aisyah itu ketika wafat usianya 80-an tahun. Teman-teman dengerin saya.
Usia Sayyidah Aisyah ketika meninggal dunia 80-an tahun. Beliau hidup bersama dengan Nabi Muhammad 10 tahun. Sejak Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah sampai dengan tinggal barengnya ya, sampai dengan Nabi Muhammad wafat 10 tahun kemudian. Dari 80 tahun, hanya 10 tahun sebenarnya Sayyidah Aisyah tinggal dengan Nabi Muhammad. Tapi memori Sayyidah Aisyah semuanya adalah tentang Nabi Muhammad. Jadi ketika ditanya apa hal paling istimewa yang kau dapati dalam diri Nabi Muhammad, kilas balik memorinya mengingat 10 tahunnya bersama dengan Nabi Muhammad. Dan itu membuat Sayyidah Aisyah menangis. Dari yang asalnya keluar air mata begitu aja, sampai Sayyidah Aisyah menangis sampai dadanya sesak. Kata ponakannya Abdullah bin Zubair, ya ampun, saya nyesel. Padahal maksud saya nih, saya mau enak-enak aja nih. Tapi kok ternyata malah gini ya. Aduh, gimana cara dieminnya nih? Gimana cara dieminnya? Kan gak mungkin juga udah nangis kayak begitu terus dibilangin, gak jadi Mi, gak jadi nanya Mi. Ya gak mungkin. Nangis lama banget. Udah bisa diem gitu, habis itu nangis lagi. Ya Allah. Sampai menit demi menit, waktu yang sangat lama. Habis itu Sayyidah Aisyah berhasil diem. Ketika tenang, beliau nangisnya udah reda. Beliau jawab, ya waladi, sa'altani an a'jab ma ra'ait min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ujibuhu wa kana kullu fi'lihi ajaba. Nah, kamu bertanya padaku tentang hal paling istimewa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad. Saya nggak bisa jawabnya, Nak, karena semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah istimewa. Karena yang saya dapati dalam diri Nabi Muhammad adalah hal yang istimewa. Semuanya istimewa. Cara ngomongnya, cara makannya, cara tidurnya, cara senyumnya, semuanya istimewa. Perlakuannya kepada yang kecil, yang tua, yang muda, semua istimewa. Mukanya cakep, badannya cakep, senyumnya cakep, matanya cakep, semua istimewa. Sholatnya cakep, ibadahnya cakep, sedekahnya cakep, jihadnya cakep, zikirnya cakep, Qur'annya cakep, semua istimewa. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaanmu, Nak? Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah istimewa. Suatu malam, kata Sayyidah Aisyah, ketika aku sudah satu selimut dengannya, ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya, tiba-tiba Nabi Muhammad bertanya padaku. Mataku udah hampir ketidur, hampir hilang. Nabi tiba-tiba bertanya padaku, ya Aisyah, alak haja?
Rasul, maaf Rasul, kata Sayyidah Aisyah. Kita kan kalau lagi ngantuk-ngantuk ditanya sama orang kan nggak denger ya. Jangan ditanya sama orang. Nih ibu-ibu saya ngomong sejam aja kadang-kadang nggak denger. Kalau ditanya habis pulang majelis, Mi habis hadir majelis Ustazah Halimah, tadi Ustazah ngomong apaan? Tentang Rasulullah. Ngomong apa Mi? Apa? Pokoknya Nabi Muhammad cakep dah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Kadang-kadang saya suka mikir, saya tiap hari nih ngajarin. Tiap hari saya ngisi maulid di sana sini, sana sini. Kadang-kadang saya suka mikir nih hari ini ngomong apa ya? Kayak biar nggak sama gitu sama majlis-majlis yang lain. Tapi habis itu saya mikir lagi, nggak apa-apa sama juga, orang udah lupa. Bener. Alik hajah, kata Nabi Muhammad. Aisyah, apakah kamu punya hajat denganku? Maksudnya sebagai seorang istri gitu kan, lagi ada hajat, maksudnya kayak hubungan intim atau apa kek, minta diulus kepalanya misal. Sayyidah Aisyah nanyain, memang kenapa Rasul? Ingka nalik hajat diha. Kata Nabi, kalau kamu punya hajat denganku, aku akan melakukannya untukmu. Wa illa, tapi kalau enggak wahai Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Allah Tuhanku. Akhlak, akhlak, teman-teman serius sekalian, akhlak. Suami tuh mau tidur, mau apa, nggak perlu izin istri. Istri kalau mau keluar rumah perlu izin. Ini sebelum saya lanjutin nih. Kalau di sini ada hadir istri yang sebenarnya nggak dapat izin suami buat keluar tapi maksa keluar juga, saya harap segera berdiri dan pulang. Beneran saya serius. Serius saya. Nggak ada perlunya kamu datang ketemu sama saya. Kalau kamu nggak dapat izin suamimu buat hadir di sini, suamimu jauh lebih penting buat kamu daripada saya. Harus mikirnya bener nih. Giliran suaminya bilang, jangan, kamu jangan pergi maulid. Astagfirullah. Memang menuntut ilmu itu yang paling berat adalah setan. Kamu keberatan saya menuntut ilmu, berarti kamu adalah astagfirullah. Kamu yang lagi kena bisikan setan itu ya. Kalau kamu tidak melaksanakan pesan suamimu. Sehingga sekalian saya mengatakan, ini Nabi Muhammad. Nabi itu yang jadi suami loh Bu. Enggak perlu pakai izin istri, tapi akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, carilah dunia yang tidak membahayakan akhirat, carilah akhirat yang tidak membahayakan dunia. Nabi mau sholat, mau nyari akhirat kan, tapi Nabi nggak mau kalau urusan dunianya jadi salah dengan tidak melaksanakan haknya istri, tidak memberikan
haknya istri tidak melaksanakan kewajiban beliau kepada istrinya. Makanya Nabi menanya dulu. Dan Bu, liatin akhlak mulianya Sayyidah Aisyah, perempuan yang berada di dalam didikannya Nabi Muhammad. Makanya saya sampaikan sekali lagi padamu, jangan kamu ikut sama orang-orang yang berani-berani ngomong sesuatu yang buruk tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun terhadap istri atau keluarga Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang dididik langsung sama Nabi Muhammad. Bu, kamu aja nih, kalau misalnya lihat saya gitu, kalau saya melakukan hal-hal yang nggak pantas, kamu bakal bilang, padahal dia muridnya Hubabah Nur loh, padahal dia muridnya Habib Umar loh, betul? Karena kamu pikir orang yang hebat, orang yang besar ketika mendidik seseorang akan memperbaiki orang tersebut, bukan begitu? Dan bukankah tak ada guru yang lebih hebat daripada Nabi besar Muhammad? Itulah yang menjadikan khairul qurun qarni, generasi terbaik kata Nabi Muhammad adalah generasi di mana aku berada, generasinya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Hasil didikan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyatur Ridha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikah menabi dari usia muda, Bu. Biar kenapa? Biar kenapa? Biar bisa jadi ustazah. Jadi kalau ditanya siapa ustazah pertama dalam Islam, jawabannya adalah Sayyidah Aisyah. Meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak di kalangan kaum wanita dan keempat terbanyak di kalangan kaum laki-laki sesudah Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Abbas sama Sayyidina Anas bin Malik. Yang keempatnya adalah Sayyidah Aisyah. Riwayat Nabi Muhammad yang terbanyak, riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang terbanyak. Hasil didikannya Nabi, nih Bu nih, saya pikirin jawabannya Sayyidah Aisyah. Saya akan kasih tahu sama kamu letter luck tepat seperti itu ucapan Sayyidah Aisyah. Kalau kamu ditanya sama suami kamu lagi ada hajat apa enggak nih sama saya? Kalau enggak, saya mau jalan. Kalau kamu punya, ya udah kita kerjain dulu. Misal, mohon maaf ini ya, ini urusan di atas 17 tahun ya. Tapi ini ilmu. Kalau kamu bilang, misalnya, udah pergi aja, pasti suami kamu akan ngerasa kayak yang dia kayak nggak terlalu cinta kali ya sama saya. Betul nggak? Betul nggak? Dia nggak seneng dia sama saya. Terus kalau kamu jawab, jangan pergi dong, sama saya aja. Misal, dia mungkin sebenarnya kan kepengennya cepetan pergi, cuman dia lagi jagain hati kamu aja. Betul gak? Artinya kamu adalah seseorang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan kamu belaka tanpa memikirkan kepentingannya suami. Betul gak? Serba salah kan jawabnya? Dengerin jawaban Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, siapa yang gak seneng engkau berada di sisinya? Tapi siapa juga yang berani menghalangimu beribadah menghadap
Allah. Wahai Rasul, berdirilah. Silahkan menghadap Allah sesuai atau seperti yang kau inginkan, wahai Rasulullah. Karena Sayyidah Aisyah tahu, Nabi ini kalau tetap di tempat tidur, maksudnya tetap bersama dengan Sayyidah Aisyah, hanya untuk melaksanakan hajatnya Sayyidah Aisyah. Nabi sebenarnya lebih kepengen untuk berdiri menghadap Allah, cuman takut ngurangin haknya Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah dengan cerdasnya menjawab semacam itu. Rasul, siapa yang gak senang kau ada di sisinya ya Rasulullah? Senang pasti. Tapi siapa juga yang berani menghalangi engkau untuk beribadah kepada Allah, wahai Rasul? Berdirilah, hadapkanlah dirimu kepada Allah. Nabi Muhammad senyum lebar kayak yang, pinter nih istri saya, berhasil saya ngedidiknya. Itu sebabnya kenapa Allah gak milih kamu jadi istrinya. Kita masih ini ya, kurang pinter jaga hati, kurang pinter jaga lisan, benar gak? Sehingga sekalian, Sayyidah Aisyah bercerita lagi nih, lanjutin ceritanya kepada Abdullah bin Zubair. Fara'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qam min madja'i. Saya lihat Nabi Muhammad kemudian berdiri dari tempat beliau berbaring, mulai menghadapkan dirinya kepada Allah. Salat. Ustazah, bukannya tadi Nabi Muhammad dah sentuhan kulit tuh sama istri? Iya. Kok langsung sholat, Ustazah? Ya, itu kehususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau menurut pendapat Imam Malik, ini tapi agak berat sih nih, teman-teman, buat nerimanya ini ilmu agak ketinggian. Saya ragu-ragu nih, malah justru jadi salah paham. Kira-kira bisa nyampe nggak nih? Nyampe Ustazah. Ustazah seudon sama kita. Ustazah nggak tahu, kita nih memorinya luar biasa Ustazah. EQ kita nih 140 loh Ustazah. Teman-teman sekalian, mengenai suami istri kalau sentuhan kulit batal apa nggak batal, kan begitu? Jawab batal. Enggak, saya nggak lagi nanya, ini saya lagi ngomong, ya. Hukum mengenai sentuhan kulit suami sama istri, apakah ia membatalkan ataukah tidak, itu adalah pembahasan dan merupakan perbedaan pendapat antara para ulama-ulama. Menurut Imam Malik enggak batal. Dalilnya salah satunya hadis ini. Tuh Sayyidah Aisyah udah sentuhan kulit loh sama Nabi Muhammad. Nabi berdiri langsung sholat aja tuh, enggak pakai wudhu, berarti enggak batal. Atau riwayat yang lain, ada Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad mau keluar dari rumah menuju ke masjid, Nabi Muhammad mencium keningku. Nabi cium kening Sayyidah Aisyah, kemudian jalan menuju ke masjid dan sholat tanpa wudhu kembali. Atau riwayat yang lain, Nabi Muhammad sholat, kaki saya ada di situ, dan saya tidurnya agak kadang-kadang apa tuh namanya? Istilahnya orang Betawi, gocan. Betul ya? Maksudnya kalau tidur itu agak gerak-gerak gitu. Kan sebagian orang ada yang kalau tidur diem aja nggak gerak gitu kan. Ada juga yang kalau tidur itu gerak-gerak. Saya diantara yang kalau tidur nggak gerak-gerak. Berarti kalau gerak tuh lagi bangun gitu. Bahaya loh itu. Bahaya. Bisa mati loh itu, doain ya. Biar saya nggak mati. Nggak mati pas lagi tidur nggak gerak gitu kan, nggak keren banget. Ustazah Halimah mati karena tidur nggak gerak.
Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah diriwayatkan pernah tidur kakinya ada di dekat Nabi Muhammad sholat. Nabi mau sujud, minggirin kakinya Sayyidah Aisyah dulu gitu. Ada riwayat seperti itu. Sehingga sekalian saya muliakan, itu kalau kamu mikir, kok kenapa ya Nabi tidur di dekat tempat Sayyidah Aisyah, Nabi sholat di dekat tempat Sayyidah Aisyah tidur. Saya dulu punya dua pemikiran, antara Nabi Muhammad yang sayang banget sama Sayyidah Aisyah sampai sholat pun mau deket-deket dengan Sayyidah Aisyah lagi tidur, atau Sayyidah Aisyah yang cinta banget sama Nabi Muhammad sampai dengan tidurnya pun juga mau deket-deket dengan tempat sholatnya Nabi Muhammad. Ternyata keduanya salah, teman-teman sekalian. Pemikiran saya tuh dua-duanya sama-sama salah. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya adalah karena kamar mereka, rumah mereka sangat sempit. Sehingga di tempat itu Nabi Muhammad sholat, di tempat itu Sayyidah Aisyah tidur. Dan karena sangat sempit tersebut sehingga tidak ada ruang untuk saling sana sholat, situ tidur gitu. Kayak emang kita nih mesti pelajarin sejarah hidupnya Nabi Muhammad tuh lengkap, biar punya gambaran, biar nggak salah-salah menyikapi fakta sejarah. Makanya orang tuh yang suka salah-salah nyikapin fakta sejarah, kayak suka ngomong hal-hal yang nggak benar, itu karena belajarnya nanggung. Jadinya begitu. Baik ya, ini kita nih masih belum bahas yang tadi itu, ini udah lapis-lapis nih. Saya iniin dulu biar cepet. Imam Malik berpendapat berarti suami sama istri itu kalau sentuhan kulit nggak batal. Katanya beliau dengan dalil-dalil yang tadi saya sampaikan. Tapi kan ada ayatnya. Imam Syafi'i ngambil ayat yang itu. Aula mastumun nisa fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Gitu kan? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ya. Ada di ayat itu, ja'akumul ghaid aula mastumun nisa fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau kamu buang hajat, kalau kamu maksudnya kencing ataupun buang air itu ya, kalau kamu sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, kamu bersentuhan kulit sama istri kamu, lamastumun nisa, bersentuhan kulit sama istri kamu, fa'ilam tajidu ma'an, kamu mesti wudu. Kalau kamu nggak bisa wudu karena nggak ada air, maka tayamumlah. Kata Imam Syafi'i, berarti sentuhan antara suami istri hukumnya adalah batal, karena Allah menyebutkannya barengan sama kencing, barengan sama buang hajat. Kalau kamu buang air, itu maka batal wudhu kamu. Gitu ya. Kamu mau sholat, wudhulah lagi, kata Allah kan begitu. Termasuk kalau kamu bersentuhan kulit. Imam Malik bilang, oh enggak. Yang dimaksudkan dengan sentuhan kulit di situ tuh kalau bersentuhan kulitnya pakai syahwat. Kalau nggak pakai syahwat nggak batal. Karena Nabi Muhammad tuh wudhu nggak pakai wudhu tuh, habisnya cium kening Sayyidah Aisyah nggak pakai syahwat. Kemudian beliau langsung pergi sholat, habisnya nyingkirin kaki Sayyidah Aisyah dari tempat, maksudnya nyampingin kaki Sayyidah Aisyah dari tempat beliau sholat. Itu juga Nabi Muhammad nggak batal wudhunya. Atau seperti yang tadi tuh ya, habis sentuhan kulit dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah langsung berdiri mengerjakan sholat. Sedikit sekalian saya muliakan, katanya Imam Syafi'i, oh enggak gitu. Yang itu khusus buat Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi punya kehususan yang lain. Apa itu? Nabi tidurnya enggak batalin wudhu. Kita kalau tidur batalin wudhu.
Nabi tidurnya nggak batalin wudhu, sama halnya dengan Nabi sentuhan kulitnya juga nggak batalin wudhu. Makanya kalau pendapatnya Imam Malik yang di Mekah tuh, kalau tawaf gandengan suami istri itu kan nggak batal kalau menurut pendapat Imam Malik. Nah, kita ini yang menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau kita bersentuhan kulit lagi tawaf atau lagi sholat gitu ya, atau lagi punya wudhu, maka wudhu kita adalah batal, teman-teman sekalian, karena kita madhabnya adalah Imam Syafi'i. Begitu ya, jelas ya? Paham ini, bisa dimengerti? Jadi katanya Imam Syafi'i, kamu bersentuhan kulit sama suami kamu itu batal wudhunya. Kalau Nabi Muhammad bersentuhan kulit nggak batal. Sama halnya dengan kamu kalau tidur kamu itu bikin batal wudhu. Tidurnya Nabi Muhammad nggak bikin batal wudhu. Kenapa? Sebab katanya Nabi Muhammad, nahnu ma'asyirul anbiya innama tanam a'yununa walam tanam kulubuna. Kami nih para nabi, bukan cuma saya kata Nabi, tapi semua nabi-nabi yang lain. Kami nih kalau tidur matanya doang yang tidur, hati kami nggak pernah tidur. Nah kalau kita kebalikannya, jangan kata lagi tidur, lagi nggak tidur aja hati kita tidur. Benar? Jadilah Nabi berdiri, kata Sayyidah Aisyah, sholat. Ceritanya Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Abdullah bin Zubair. Fara'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Nabi Muhammad berdiri sholat. Kata Sayyidah Aisyah, sholat. Lama banget sholatnya, dirinya itu lama. Sampai kemudian ruku, i'tidal, saya ketiduran. Saya bangun, Nabi masih sholat juga. Saya tiduran lagi. Saya bangun, Nabi Muhammad masih sholat juga. Kebangun gitu, saya lihatin Nabi Muhammad masih sholat juga. Sampai saya tidur, saya kebangun lagi untuk bangun malam. Sayyidah Aisyah bangun malam, tapi kan sepertiga malam terakhir. Sementara itu Nabi dari awal malam tuh, dari kayak jam 9-an malam gitu kalau di jam kita. Itu tuh Sayyidah Aisyah lihat tidur, ketiduran lagi. Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad lihat. Sayyidah Aisyah lihat Nabi Muhammad masih sholat, ketiduran lagi. Mungkin bangun jam 11, tiduran lagi. Sayyidah Aisyah bangun lagi jam 12, jam 1, masih lihat Nabi Muhammad sholat juga. Ibadah juga, doa juga, belum tidur juga. Sampai Sayyidah Aisyah lihat, Sayyidah Aisyah bangun dan lihat kaki Nabi Muhammad bengkak. Ta'waramat qadamah. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, Rasul, lima hadzal juhud kullah ya Rasulullah, kenapa kok sampai segininya si Rasul? Sampai bengkak loh kakinya Rasul, sampai bengkak kayak begini nih. Kenapa maksain diri wahai Rasulullah? Alaysa qad ghafar lak ma taqaddam min dambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah telah diturunkan untukmu firman Allah yang menyatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Dan udah diampunin Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Afala uhib an akuna abdan syakura. Aisyah, aku kepengen jadi seorang hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Nih, pamit minum dulu ya. Afala uhib an akuna abdan syakura. Aku kepengen jadi seorang hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Bu, apa yang sampai Nabi tuh sampai kayak begitu tuh, sholat sampai bengkak telapak kakinya,
Biar jadi hamba yang bersyukur. Bersyukur dikasih apa? Dikasih liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhir. Apa itu? Ampunan. Kenapa gitu? Nih saya ceritain. Nabi itu sebelum itu, Nabi setiap malamnya, isi malamnya beliau adalah istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bu, itu dilakukan Nabi Muhammad sampai ceritanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai saya dengar suara dari dada Nabi Muhammad, kasauti ghalayanil ma, seperti suara air saat mendidih. Bilal bin Rabah kalau mau adzan subuh tuh Sayyidina Bilal kalau udah lihat fajar udah datang nih, atau fajar nih udah deket lagi nih datang, Sayyidina Bilal masuk ke kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu Rasul adzan subuh udah datang, waktu fajar udah datang. Nabi bilang lebek ya Bilal. Itu nanti Sayyidina Bilal naik ke atas menara, kemudian adzan, melantunkan suara adzan beliau. Sayyidina Bilal bercerita, saya tuh kalau masuk kamar Nabi, saya sering lihat Nabi Muhammad keadaannya beda-beda. Saya pernah lihat Nabi Muhammad sedang tidur miring karena panjang tahajud beliau, deket subuh tuh Nabi Muhammad tidur miring. Pernah, sebentar gitu kayak nggak nyampe 10 menit tidur miringnya Nabi Muhammad. Menjelang subuh, makanya memang itu salah satu dari kesunahan. Kita kalau antara adzan subuh sama sholat subuh, atau sesaat menjelang adzan subuh, itu kita sunnah tuh, baringan, miring. Tapi itu untuk, terutamanya untuk orang yang udah lama bangun malamnya. Nah kalau kita baru bangun dari tidur, terus tidur miring lagi tuh ngapain maksudnya? Ya walaupun yang namanya sunnah ya tetap sunnah ya. Itu teman-teman. Kemudian kadang-kadang juga Nabi Muhammad tuh sedang sholat, kadang lagi baca Quran al-fajri kana masyhuda, kata Allah, sungguhnya ayat Al-Quran yang kamu baca di waktu fajar itu adalah ayat Al-Quran yang disaksikan para malaikat-malaikat Allah. Dan yang sering disaksikan Sayyidina Bilal adalah Nabi Muhammad lagi doa. Kadang di dalam sujud, kadang sambilan duduk, doanya Nabi Muhammad diiringi isak tangis yang katanya Sayyidina Bilal sampai saya dengar suara kayak suara air mendidih dari dadanya Nabi Muhammad, dari kekuatan doa beliau. Menurut kamu Nabi Muhammad doa apa? Minta jadi pejabat? Menurut kamu Nabi Muhammad doa apa? Pengen dikasih istri yang cantik? Nabi Muhammad menurut kamu doa apa? Pengen punya mobil baru? Pengen punya rumah yang lebih gede? Menurut kamu Nabi Muhammad doa apa? Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang lain, kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam dat yaum. Saya suatu hari bikin seneng hati Nabi Muhammad. Nabi kemudian mengangkat tangannya dan mendoakanku, ya Allah ampuni Aisyah dosanya yang dulu maupun yang akan datang. Ampuni Aisyah dosanya yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ampuni Aisyah dosanya yang dia lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ampuni Aisyah dosanya yang dia lakukan sendirian atau bersama dengan orang lain. Sayyidah Aisyah bilang, seneng banget saya dengar doanya Nabi sampai saya nggak bisa berhenti senyum. Saya senyum sampai merah pipi saya. Nabi Muhammad tanya, kamu seneng mendengar doaku wahai Aisyah? Ya Rasulullah, ini hari lebih menyenangkan saya daripada hari Lebaran. Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli lailah li ummati. Aisyah, kamu harus tahu, ini adalah doa saya setiap malam. Doa kayak gini nih saya doa setiap malam Aisyah. Buat siapa wahai Rasulullah? Li ummati, buat umat saya. Ya Allah, ampunin dosa umat saya ya Allah, yang lalu-lalu maupun yang akan datang. Umat saya yang sekarang ada maupun umat
Kitanya belum ada. Kitanya belum bikin dosa karena kita belum ada. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mendoakan ampunan buat kita. Bukankah beliau harapan satu-satunya buat kita? Sebelum kita ada di atas muka bumi ini, keberadaan kita sudah didahului dengan keberadaan doanya Nabi Muhammad buat kita. Sama halnya dengan sebelum kita masuk ke dalam kuburan, keadaan kuburan kita sudah lebih dulu didahului dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Sebelum kita datang ke mahsyar, Nabi Muhammad udah duluin keberadaan kita di mahsyar dengan doanya Nabi Muhammad minta keselamatan umatnya di saat berada di padang mahsyar. Sebelum amal ibadah kamu ditimbang, Nabi Muhammad sudah mendahului timbanganmu tersebut dengan udah didoain menabi, umat saya ya Allah, kalau amal mereka ditimbang, beratkanlah timbangan pahala mereka ya Allah. Sebelum kamu lewatin mahsyar, sebelum kamu lewatin sirat, sebelum kamu lewatin sirat, kamu udah diduluin sama doanya Nabi Muhammad yang mendoakan umatnya biar selamat di saat melewati jembatan sirat. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadikan orang yang demikian keadaannya kepadamu sebagai harapan satu-satunya dalam hidupmu? Harapan kita, harapan saya. Cuman masalahnya satu aja. Ini saya akhiri ini dengan pembahasan ini teman-teman. Masalahnya cuma satu aja. Satu aja. Apakah kamu tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai kamu masuk ke dalam kuburan? Itu doang masalahnya. Itu doang. Itu doang. Dan kamu gak bisa ngandelin siapapun. Kamu gak bisa bilang ya saya umatnya Nabi Muhammad lah, saya kan punya nasab, saya gak punya bapak saya si fulan bin fulan al fulani. Gak bisa, gak bisa. Kamu gak bisa ngandelin saya kan muridnya fulan bin fulan, pastilah saya mati jadi umat Nabi Muhammad. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Saya bilang gak bisa. Saya kan ibadah saya begini, begitu, begini. Gak bisa. Gak bisa. Sebab bagaimanapun ketetapan Allah di atas segala sesuatu. Bahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, Allah SWT mengatakan, ya nisa'an Nabi, kalau kalian, wahai keluarga Nabi, kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 30-an, kata Allah, wahai keluarga Nabi, mayyati minkunna bifahishatin, wahai keluarga Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan dosa, Allah lipat gandakan dosa tersebut 2 kali lipat, double dosa kalian. Habis itu ayatnya, wadzalika 'alallahi yasira. Yang kayak begituan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi malah dilipat gandakan dosanya. Kamu gak bisa ngandelin apa-apa. Di hadapan Allah gak ada yang bisa dijadikan andalan. Gak bisa. Maka satu-satunya harapan andalan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya satu itu. Apakah kamu berhasil tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai kamu mati? Dan ini yang diminta sama para ulama. Ini yang jadi hajatnya Imamul Haddad.
Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, hajatan fin nafsi ya Rab, faqdiha ya khair qadi. Hajatan fin nafsi ya Rab, faqdiha ya khair qadi. Ya Allah, hajat saya cuma satu doang hajat saya, ya Allah, kabulkan hajat saya ya Allah. Muridnya pada nanya, Syekh Habib, itu hajat satu itu hajat apa Habib? Apa jawab Imamul Haddad? Hajat saya cuma satu. Iya, apa hajat itu Habib? Surga Firdaus yang tertinggikah? Dikasih kewalian, kutubkah? Pemimpin para walikah? Hajatmu apa nih? Jadi orang yang berada di barisan paling depan dari umatnya Nabi Muhammad kah? Apa hajatmu? Sampai engkau bilang, hajat saya cuma satu ya Allah, hajat saya cuma satu ya Allah. Kabulin ya Allah, hajat saya kan cuma satu ya Allah. Kata Imamul Haddad, hajati an amut ala husnil khatimah. Hajat saya cuma satu, mati bawa iman. Hajat saya cuma satu, mati jadi umatnya Nabi Muhammad. Iman gak tercabut dari dalam hati saya. Yang kayak Imamul Haddad aja hajatnya cuma satu. Karena ngerti, orang kalau ngerti itu begitu jadi tawadhu. Apalagi yang kayak kita-kita ini. Kamu, saya, gak pernah ada jaminan. Saya belum pernah dapat jaminan bahwa saya mati jadi umat Nabi Muhammad. Saya belum dapat jaminan, dan saya tahu kamu semua, kita semua, belum ada siapapun di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwa saat kita datang kepada Allah, kita bawa iman di dada kita, bahwa Allah, bawa Nabi Muhammad di dada kita, belum ada jaminannya. Allah, kalau kita ngerjain dosa, kemudian Allah marah sama kita, dengan mudah Allah cabut iman dari dalam hati kita, justru di saat ajal menjemput kita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yuk, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Karena ngeri teman-teman. Yang kemarenan berani-berani ngambil hutang riba, ambil pinjol, taubatin, udah, nggak apa-apa. Kamu nggak punya baju kayak yang dipunyain sama ipar kamu, nggak punya tas kayak yang biasa dipakai sama saudara kamu tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ganti-ganti panci tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ganti horden lama gitu kan, nggak apa-apa. Ya kalau kamu duitnya ada silakan aja, tapi kalau nggak ada tuh nggak usah sampai ngutang teman-teman. Takutnya kalau kamu berani-berani ngambil hutang riba kayak begitu, takutnya dipecat dari umat Nabi Muhammad. Oh ustadzah segitunya nakut-nakutin. Enggak, saya nggak lagi nakut-nakutin kamu. Saya lagi ngasih tahu kamu ilmunya. Saya lagi ngasih tahu kamu kebenarannya, faktanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang enggak berhenti riba, fa illam tantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggak berhenti riba, kamu sedang ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Saya kasih tahu kamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, tadi pagi saya dengar kajian Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ya Allah, rasanya hati saya jadi serem setengah mati, ya Allah, ya Allah. Kata Habib Umar bin Hafid, orang paling sulit mati husnul khotimah. Dengerin. Catat di pikiranmu, nggak usah ditulis sekarang. Catat di
pikiranmu, catat di hatimu, jangan sampai kamu nggak tahu fakta ini ilmunya. Kata Habib Umar, orang paling sulit mati bawa iman adalah orang yang membiarkan lisannya berghibah, ngata-ngatain orang, gosip tanpa peduli. Orang yang enggak taubat dari gibah, ngomongin orang, terus hari ini ngomongin si ini, besok ngomongin si ini, terus ngomongin orang, enggak peduli gitu, tiap harinya ngomongin orang. Itu orang paling sulit mempertahankan iman di saat ajal datang menjemput. Kita nih gampang banget ngomongin orang. Terus Habib Umar bin Hafid bilang, orang yang udah taubat dari gibah adalah orang terakhir yang selamat dari api neraka. Jadi kalaupun kamu udah taubat dari gibah nih, kita nih bisa jadi masuk surganya paling belakangan. Gimana kamu merasa aman? Jadi Nabi emang bakalan nyelamatin kita, nyafaatin kita, bakalan. Masalahnya cuma satu aja, yang diselamatin sama Nabi itu adalah umatnya. Jadi masalahnya cuma tinggal satu, apakah kamu berhasil jadi umat Nabi Muhammad ketika kamu mati? Itu sisa hidup yang pastinya beda-beda kita. Ada yang sisa mungkin 20 tahun, ada yang sisa mungkin 30 tahun, ada yang sisa mungkin tinggal setahun, ada yang sisa mungkin tinggal seminggu, ada yang sisa mungkin tinggal sebulan. Hati-hati, hati-hati sama sisa hidupmu. Yang benar makainya, yang benar makainya, yang benar makainya. Taubatin dosa-dosamu, jangan nambahin lagi. Yang kemarin berani-berani sama suami, udah dah ya, taubat aja. Yang bener sama suami. Yang kemarin-kemarin berani mukul anak, jewer anak, udah deh, yang hati-hati aja. Kamu bayangin, jangan sampai kelakuanmu kepada suamimu, anakmu, orang tuamu, teman-temanmu, orang di sekelilingmu, sama yang haram-haram nih, jangan sampai jadi penghalang antaramu dengan Nabi Muhammad, antaramu dengan syafaat Nabi Muhammad, antaramu dengan ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad. Jadi Nabi, teman-teman, beban paling berat dalam hidup beliau adalah soal dosa umatnya. Sampai akhirnya Nabi satu hari lagi tidur di tempat tidurnya Sayyidah Aisyah, di rumah Sayyidah Aisyah. Ini salah satu dari kelebihan-kelebihannya Sayyidah Aisyah. Nabi dapat ayat ini di saat beliau sedang ada di pembaringan Sayyidah Aisyah. Nabi bangun dari tidurnya, Nabi senyum, ketawa lebar banget. Senengnya tuh sampai kayak orang baru dapat apa gitu. Nabi senang banget. Sujud syukur Nabi. Habis sujud syukur pun masih senyumnya lebar banget. Sampai Sayyidah Aisyah ngeliatin itu dari tadi itu, ngeliatin aja. Habis itu Sayyidah Aisyah gak tahan, dia nanya, "Ma'adhaka ya Rasulullah?" Seneng bener Rasul. Apaan? Kenapa wahai Rasul segitu senangnya? Nabi Muhammad menjawab, "Unzilat alayya ayah min ayatil Quran wa ana naim." Ketika saya tidur tadi itu Aisyah, saya diturunkan firman Al-Quran, saya diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Khairun li minad dunya wa ma fiha. Lebih saya sukai daripada saya dikasih dunia seisinya. Apa ayatnya wahai Rasulullah? Segitu senangnya Nabi sampai sujud syukur. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan membukakan untukmu wahai Nabi Muhammad pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Mekah ini akan kamu masuki dalam keadaan terbuka. Kami menghadiahkannya untukmu wahai Nabi Muhammad. Saat itu, saat Fathu Mekah nanti, liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah akan beri ampunan padamu wahai Nabi Muhammad, menggugurkan dosa-dosamu yang lalu maupun menggugurkan dosa yang lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi ngerti banget kalau Nabi itu maksum, gak punya dosa. Tapi Nabi segitu senengnya ketika diturunkan ampunan. Kenapa? Karena ampunan yang Allah kasih itu banyak banget, gede banget. Dengannya Nabi bakal bagi-bagi kepada umatnya untuk menjadikan seluruh dosa umatnya diampuni Allah. Makanya kita kalau lagi qiyam kita bilang Rabbi faufirli dunubi bibarkatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Kita minta ampunan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Makanya kamu kalau lagi tahajud, kamu kalau lagi doa, kamu boleh kamu bilang ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Boleh, begitu boleh. Gitu ya, insya Allah kebagian juga. Tapi jauh lebih bagus lagi kalau saya bilang ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Saya tagih ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Buat siapa lagi kalau bukan buat kami umatnya yang penuh dosa ini ya Allah. Kan umatnya Nabi ini kan ada yang banyak dosanya. Kayak siapa? Kayak kita. Ada yang nggak banyak dosanya atau bahkan nggak punya dosa, kayak para wali, kayak para hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Itu kan dosanya nggak ada, atau kalaupun ada dikit gitu kan. Ampunannya Nabi banyak. Buat siapa kalau bukan buat kita? Mungkin tagih itu. Ya Allah, anak saya susah dibilangin kasih ampunan ya Allah yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Atau kamu bertawasul kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kan umatmu hai Rasul. Anak saya umatmu hai Rasul. Suami saya umatmu hai Rasul. Siapapun yang lagi kamu doain, ya Rasulullah, bagilah ampunan yang Allah berikan padamu untuk kami wahai Rasulullah. Nagih ampunan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Dengan cara itu Nabi Muhammad jadi harapan kita, andalan kita. Nabi Muhammad jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Taubatin dosa yang lalu, taubatin dosa yang lalu. Niat mulai hari ini mau hati-hati sama hidup biar bisa mati tetap jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita mau jalanin sunnah-sunnahnya Nabi, kita mau hidup sebagai umat Nabi Muhammad yang baik. Mudah-mudahan mati jadi umat Nabi Muhammad, dalam kubur dapat syafaat Nabi Muhammad, di padang mahsyar dikumpulkan dalam rombongan Nabi Muhammad, bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Saat amal kita ditimbang dapat syafaat Nabi Muhammad. Saat lewat jembatan Sirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Masuk surga Allah yang ada Nabi Muhammadnya.
biar bisa sering-sering ketemu sama Nabi Muhammad, biar bisa mata kita sering-sering mandang wajah Nabi Muhammad insyaallah. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعامل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن، بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.